Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas cara-cara Al-Quran diwahyukan. Cara-cara Al-Quran diwahyukan, Nabi Muhammad SAW dalam hal menerima wahyu mengalami bermacam-macam cara dan keadaan. Di antaranya, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal ini Nabi SAW tidak melihat sesuatu apapun, hanya beliau merasa bahwa itu sudah berada saja dalam kalbunya. Mengenai hal ini, Nabi mengatakan Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku. Lihat surat 42 Asy-Syura ayat 51. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu. Wahyu datang kepadanya seperti gemerincingnya lonceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi. Kadang-kadang ada keningnya berpancaran keringat, meskipun turunnya wahyu itu di musim dingin, yang sangat kadang-kadang unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat berat bila wahyu itu turun ketika beliau sedang mengendarai unta. Diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, "Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Aku lihat Rasulullah ketika turunnya wahyu itu seakan-akan diserang oleh demam yang keras dan keringatnya bercucuran seperti permata. Kemudian setelah selesai turunnya wahyu, barulah beliau kembali seperti biasa." Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi, tidak berupa seorang laki-laki seperti keadaan nomor 2, tetapi benar-benar seperti rupanya yang asli. Hal ini tersebut dalam Al-Quran surat 53 An-Najm ayat 13 dan 14. Artinya, sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain kedua, ketika dia berada di Sidratul Muntaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.